Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Eka Yuliatin Farida, SPD SD. Saya ditugasi untuk memegang kelas 2. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 2, Bu Eka Farida, Sarjana Pendidikan SD. Bapak Ibu Guru SD Negeri 7 Gumelem Kulon yang saya hormati, melanjutkan materi topik optimalisasi komunitas belajar, topik ketiga yaitu komunitas belajar dalam sekolah. Ya, ini subtopik yang ketiga ya Bapak Ibu untuk topik optimalisasi komunitas belajar. Jadi komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar dalam sekolah seperti apa yang kita harapkan? Yang pertama, kondisi komunitas sekolah. 2. Pemanfaatan Kombel dalam peningkatan kompetensi guru. 3. Penerapan siklus inquiry di dalam Kombel. Ya, ini harapannya ya Bapak Ibu. Saya lanjut. Kondisi komunitas belajar. Komunitas belajar rutin dilaksanakan dan terjadwal minimal 1 jam per minggu. Ini untuk frekuensinya ya Bapak Ibu. Kemudian topik pembahasan terkait pembelajaran dan tantangan murid lebih dominan dibandingkan pembahasan terkait peningkatan kompetensi guru. Ini untuk topik bahasa. Kemudian nilai dan komitmen bersama sudah dijalankan oleh seluruh anggota untuk menciptakan nuansa belajar dan berbagi yang ramah dan aman untuk semua. Ini nilai dari komitmen. Lanjut ya Bapak Ibu. Kondisi komunitas belajar. Pertama, tim kecil atau tim penggerak sudah terbentuk dan dapat menjelaskan pentingnya keberadaan komunitas belajar dan mampu mendorong anggota untuk terlibat aktif di dalam komunitas belajar. 2. Tim kecil atau tim penggerak menjadi fasilitator saat pelaksanaan komunitas belajar serta membantu memecahkan masalah di dalam komunitas belajar. Kemudian 3, komunitas belajar tetap berjalan meskipun tim kecil atau tim penggerak komunitas berhalangan hadir. Ya, ini peran tim kecil ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Pemanfaatan Kombel dalam peningkatan kompetensi guru. Yang pertama, kebutuhan belajar merupakan kebutuhan prioritas dengan mempertimbangkan kondisi dan satuan pendidikan dan kesenjangan kinerja anggota yang disepakati. 2. Memanfaatkan data kebutuhan belajar anggota dengan analisis data yang tersedia seperti data rapot pendidikan, peningkatan kinerja atau pengumpulan data dengan metode survei, observasi, FGD anggota, hasil refleksi bersama serta hasil umpan balik siswa. Ini untuk analisis kebutuhan. Ya, lanjut. Pemanfaatan Kombel dalam peningkatan kompetensi guru. Aktivitas pembelajaran dilakukan dengan 1. Berfokus pada penyelesaian masalah anggota atau problem solving. 2. Pembelajaran menggunakan beragam aktivitas atau refleksi, tugas individu, kelompok, berbagi pengalaman atau praktek baik, binaan suasana. Ini untuk aktivitas belajar ya Bapak Ibu. Kemudian
terdapat rencana tindak lanjut dari topik yang dibahas atau didiskusikan sebelumnya. 2. Implementasi rencana tindak lanjut dilakukan oleh mayoritas anggota. 3. Tersedianya mekanisme yang mendukung anggota komunitas dalam mengimplementasikan RTL atau rencana tindak lanjut, misalnya saluran konsultasi, pendampingan, sumber belajar, kebutuhan data, dan lain-lain. Ini apa nggak kelihatan ya Bapak Ibu? Kayak lanjut aja lah. Sebenarnya di waktu saya ikut pengimbasan ini nggak sedetail ini Bapak Ibu penjelasannya, tapi karena ini tugas ya nggak apa-apa lah, saya detailkan saja penyampaiannya biar Bapak Ibu lebih paham dan tahu ada dasarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Penerapan siklus inquiry di dalam Kombel. Refleksi awal dilakukan dengan menggunakan kombinasi lebih dari satu sumber data, seperti data rapot pendidikan, rapot hasil belajar, hasil asesmen formatif dan sumatif, hasil observasi guru di kelas atau data lain. 2. Hasil refleksi memberikan gambaran spesifik atau detail terkait akar masalah dari tantangan pembelajaran murid yang dihadapi. Ini refleksi awal. Lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penerapan siklus inquiry di dalam Kombel. Perencanaan dibuat dengan berfokus pada kebutuhan murid seperti 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh murid. 2. Menyusun strategi bagaimana mengidentifikasi perkembangan belajar murid saat proses pembelajaran. 3. Menyusun strategi pendampingan bagi murid yang tertinggal dalam pembelajaran. 4. Menyiapkan strategi pengayaan bagi siswa yang sudah baik dan dalam capaian belajar. Yang 5. Menyusun asesmen sesuai dengan kebutuhan murid di kelas. Ini masuk perencanaan. Lanjut ya Bapak Ibu. Penerapan siklus inquiry di dalam Kombel. 1. Sebagian besar anggota komunitas belajar melakukan implementasi sesuai perencanaan yang dibuat. 2. Terdapat aktivitas saling mengamati dan memberikan masukan dalam proses implementasi. Ini untuk implementasi. Kemudian yang pertama untuk evaluasi. Refleksi akhir atau evaluasi selalu dilakukan dengan mengidentifikasi hal yang sudah berjalan baik atau perlu ditingkatkan dalam proses implementasi. 2. Refleksi akhir evaluasi dilakukan dengan membandingkan data ketika refleksi awal dan sesudah implementasi. 3. Refleksi akhir atau evaluasi berfokus pada hasil pembelajaran. Ya, ini untuk evaluasi. Lanjut ya Bapak Ibu. Ya, berarti ini sudah selesai Bapak Ibu untuk subtopik yang ketiga, komunitas belajar dalam sekolah. Berarti nanti tinggal masuk ke subtopik yang keempat, yaitu komunitas belajar antar. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa.